Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita semuanya bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir di sekolah dalam keadaan sehat, semuanya pemberian Allah. Oleh karena itu atas nikmat Allah ini kita ucapkan syukur alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian salawat serta salam kita aturkan pada Rasulullah SAW yang besok kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Yang ketiga, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya syukuri alhamdulillah jazakumullah khairan bisa hadir di sekolah untuk kegiatan kita yang sudah kita agendakan setiap pagi di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sehat semuanya nggih, Bapak Ibu. Ini puasanya sudah masuk hari ke berapa ini? Berarti sudah perjalanan sepertiga ya Bapak Ibu kurang lebih. Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan karena mungkin sudah perjalanan sepertiga ini ya kadang energi sudah mulai berkurang, namun demikian ya kita tetap semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian kemarin yaitu tentang nikmat. Bahwa nikmat kemarin ada 4 tingkatan ya, yang utama artinya yang paling tinggi adalah hidayah, nikmat berupa iman. Jadi Bapak Ibu, nikmat yang diberikan oleh Allah ini jangan hanya semata-mata dinilai nikmat materi ya. Artinya dalam segi finansial ya. Karena kemarin saya sampaikan bahwa kesehatan ini ya, jantung kita itu berdetak, kita itu bernapas secara gratis dan otomatis Bapak Ibu, gratis dan otomatis. Kita tidur pun jantung kita bergerak. Kalau kemarin mungkin dihitung-hitung kita menghirup oksigen dengan usia mungkin sudah 50 itu sudah ratusan miliar. Itu kalau dinominalkan. Oleh karena itu nikmat-nikmat itu ya banyak sekali, tidak hanya berupa nominal. Kemudian kelanjutan dari nikmat Bapak Ibu, bagaimana kita orang iman itu diberikan nikmat oleh Allah. Maka sebagai orang iman punya kewajiban yaitu bersyukur. Kita diberikan nikmat, kita bersyukur. Ya bersyukur itu ya istilahnya kalau Indonesia ya berterima kasih. Bagaimana kita dikatakan bersyukur Bapak Ibu? Kita bersyukur itu tidak hanya dalam ucapan, tidak hanya dalam qaulun ya. Tapi ya qaulun, qalbun maupun fi'lun ya. Itu baru dikatakan syukur. Ucapan, hati dan perbuatan itu satu setel ya. Itu baru dikatakan syukur. Contoh misalkan kita ya alhamdulillah kita sebagai pegawai baik ASN, non ASN, P3K setiap tanggal 1 kita gajian. Maka ucapan kita apa Bapak Ibu? Bersyukur alhamdulillah. Ini berarti bersyukur ucapannya. Kita masih oleh pemerintah Kota Semarang dapat TPP. Bagaimana? Alhamdulillah. Baru saja kita ngerapel alhamdulillah. Itu dalam bentuk ucapan. Namun tidak cukup Bapak Ibu dalam ucapan, tapi juga hati kita. Kita merasakan bahwa itu adalah semata-mata pemberian dari Allah. Hakikinya itu pemberian dari Allah. Kita diberikan sehat begini Bapak Ibu, sehat ini hakikinya pemberian dari Allah. Itu hati kita mengakui begini. Bukan karena kita makannya 4 sehat 5 sempurna, bukan karena kita olahraga, itu hanya sarana saja. Betapa banyak orang yang sudah makannya diatur dan seterusnya sakit ya banyak.
Karena hati kesehatan itu pemberian dari Allah. Itu berarti syukur hati. Kemudian dalam bentuk perbuatan ya, ucapan, hati, dan perbuatan, kita dapat gaji ya, sebagian dari gaji kita infakkan. Mungkin ada sedekah ya, ada haknya para fakir miskin ya. Sebagian juga untuk keluarga kita, itu dalam bentuk perbuatan. Kalau itu sudah satu style, satu tuning ya, kita katakan kemarin, itu baru dikatakan syukur. Tapi kalau wah itu rezeki ini kan karena saya bekerja, karena saya berusaha, itu hanya sebagai sarana. Kalau hatinya tidak mengakui, itu belum dikatakan syukur. Contohnya Qarun, Bapak Ibu. Qarun itu termasuk salah satu orang ya terkaya ya di zamannya Nabi Musa ya. Jadi mungkin ya kaya apa ya, Paulus merat lah istilahnya kalau sekarang itu ya. Kalau dalam hadis itu diceritakan itu kekayaan Qarun itu kunci gudangnya ya, kunci itu kan ya kecil ya, kunci gudangnya itu dibawa oleh dua kuda ya, dua kuda itu membawa kunci gudangnya Qarun. Itu aja keberatan ya. Betapa kaya rayanya ya Qarun itu. Qarun ditanya, Qarun, kamu bisa kaya raya begini itu karena apa? Oh, itu karena kepandaian saya, karena kecerdasan saya, karena usaha saya. Berarti tidak mengakui bahwa itu dari Allah. Akhirnya apa? Allah murka. Seluruh harta bendanya semuanya ditenggelamkan, ditelan oleh bumi ya. Maka kalau orang sekarang itu menggali tanah begitu ya, dapat harta dapat harta karun, itu maksudnya harta korun ya. Karena dia tidak syukur. Oleh karena itu marilah kita Bapak Ibu, kita sudah diberikan nikmat oleh Allah ini, terus kita tingkatkan rasa syukur kita dengan cara ya kita usahakan kita, hati kita, perbuatan kita. Kalau dengan Allah ya alhamdulillahirabbil alamin, itu mungkin cukup. Atau mungkin kalau dengan orang ya terima kasih, itu pun termasuk bentuk bersyukur. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana supaya kita itu bersyukur itu bagaimana? Karena syukur itu tidak mudah ternyata Bapak Ibu. Syukur itu sulit, betul, sangat sulit. Karena apa? Dalilnya sudah ada ya. Allah sendiri yang berfirman ya, bahwa qalilan mataskurun ya, sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur ya. Akharonasi layas kurun, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Jadi syukur itu tidak mudah, maka terus kita berlatih ya. Nah, bagaimana caranya bersyukur? Rasulullah SAW memberikan teknik bagi kita supaya bisa bersyukur dalam kehidupan dunia ini, khususnya kaitannya dan kedunia. Kita lihatlah ke bawah, melihat ke bawah, niscaya kalian akan bisa syukur. Contoh misalkan dalam kehidupan nyata ya, misalkan kita nun sewu, kita punya satu motor misalkan, kita jangan melihat yang punya mobil, niscaya tidak akan bisa bersyukur. Lihatlah ke bawah ya. Alhamdulillah saya punya motor, walaupun satu bisa untuk kemanapun ya, bisa untuk ngaji, bisa untuk bekerja. Sehingga bersyukur. Saudara kita punyanya hanya sepeda ya. Sepeda ontel gitu ya, kalau sepeda yang sekarang listrik itu masih lumayan ya, mungkin punyanya sepeda ontel. Nah itu bagaimana kalau misalkan manjat di tanjakan Bumbel, kan susah Bapak Ibu. Sehingga kita bersyukur. Yang punya sepeda bersyukur, alhamdulillah saya punya sepeda, bisa sehat. Saudara kita tidak punya apa-apa, kemanapun dia jalan kaki ya. Yang jalan kaki, alhamdulillah saya sehat, bisa jalan kaki. Saudara kita sakit, sekarang sakit, sehingga bisa bersyukur. Yang sakit pun bisa bersyukur ya. Alhamdulillah saya masih hidup gitu ya, bisa zikir, bisa berdoa, bisa beramal.
ya, saudara kita kemarin dipanggil oleh Allah. Nah, kalau kita melihatnya seperti itu, niscaya hati kita itu bisa bersyukur. Terutama ini dalam urusan-urusan keduniaan Bapak Ibu. Kalau dalam urusan keagamaan ya melihatnya bisa ke atas ya, artinya kok itu baik, bisa kita contoh ya. Nah, ini caranya bersyukur. Nah, kemudian apa manfaatnya kita bersyukur itu apa? Manfaatnya bersyukur yang pertama bahwa Allah itu akan menambah nikmatnya, ditambah lagi. Kita sehat begini kok bersyukur, kita ditambah sehat lagi. Jadi nikmatnya itu akan terus ditambah. Lain sakatum, la azidannakum, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau bersyukur akan ditambah. Kita kok ya dapat rezeki, ya alhamdulillah sedikit. Allah akan menambah. Punya sepeda motor satu, alhamdulillah ya, bersyukur. Kalau bersyukur ditambah, besok mungkin bisa beli 2 ya. Punya mobil satu, alhamdulillah ya, kalau pas hujan tidak kehujanan ya, bersyukur dapat mobil, besok bisa ditambah lagi memiliki 2. Punya rumah satu ya, bersyukur bisa besok ditambah 2. Tapi terus jangan tanya Bapak Ibu, Bapak-bapak, Pak saya punya istri satu, saya bersyukur Pak. Maksudnya ya tidak hanya ditambah dalam segi kuantitas, tapi kualitas, artinya ya walaupun satu ditambah barokahnya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi bersyukur itu bisa ditambah nikmatnya. Kemudian kita bersyukur ini Allah itu ridho, wa in tashkuru yardhu lakum. Kalau Allah ridho itu ya sudah, apapun ya akan diberikan pada kita. Kita bersyukur berikutnya, kita tidak akan disiksa oleh Allah. Artinya apa? Akan dimasukkan di dalam surga. Maka marilah terus Bapak Ibu, hati kita apapun kondisi kita bersyukur. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Jadi seorang raja di zaman dulu ya, itu punya kesenangan atau hobi itu berburu di suatu hutan gitu maksudnya. Kemudian mengajak sama beberapa ya biasanya kalau raja keluar kan ada pengawal, kemudian bawa asisten pribadinya atau penasehat raja ya. Akhirnya betul berburu ya, mana kijang ya dapat ya. Karena senang sekali ya, sang raja itu ingin langsung ngambil tanduknya itu ya dengan pisau atau pedang atau apa. Nah, karena tidak hati-hati, akhirnya jarinya raja itu terkena dan putus. Wah, begitu jarinya ini sang raja sangat murka ya. Hatinya risau ya. Wah, ini saya seorang raja ya, jari saya putus. Akhirnya penasihatnya dipanggil, penasihatnya ya, jari saya putus, bagaimana pendapat? Wah, gini raja bersyukurlah yang putus hanya jarinya raja saja. Kalau sampai tangan kamu belum selesai langsung dimarahi. Kamu itu tidak menenteramkan hati saya. Saya itu ingin kamu nasihati supaya saya suruh bersyukur, malah tidak kamu saya pecat dari ini. Akhirnya sang penasihatnya kali ini dipecat oleh raja. Terus akhirnya ya pulang ke rumah yang penasihat tadi. Sampai di rumah ketemu istrinya ya. Loh, suamiku kok cepat pulang? Ya istriku, hari ini saya sudah tidak lagi menjadi penasihat raja, saya dipecat. Apa kata istri? Alhamdulillah Pak. Bersyukur istrinya ya. Mungkin kalau sekarang itu ya, misalkan bapak-bapak itu misalkan di PHK terus kemudian pulang, Bu saya di PHK, wah bapak itu mesti melakukan kesalahan nanti makan apa ya, mungkin begitu ya kebanyakan. Tapi istrinya penasihat raja ini sangat soleh. Alhamdulillah Pak dipecat dulu. Alhamdulillah. Iya, karena selama jadi penasihat raja, bapak itu jarang pulang karena menemani raja. Dengan bapak itu
dipecat, di PHK, sehingga kita kan bisa bersama terus. Nah, bersyukurnya seperti sudah, nanti cari pekerjaan yang lain. Akhirnya ya sudah bersyukur. Kemudian raja tadi mengangkat penasihat yang jaga, ya mungkin belum berpengalaman gitu ya. Akhirnya karena hobinya itu berburu, ya, dia masih berburu lagi, termasuk hutan. Nah kebetulan pas saat itu ada suku barbar yang mencari persembahan untuk dikorbankan, ya, mencari seseorang yang dikorbankan. Ya. Nah kebetulan rombongan raja ini ditangkap oleh suku barbar. Tadi penasihatnya tangkap ya. Penasihat, siapa ini yang menjadi pemimpinnya? Penasihatnya bilang, itu ya. Rajanya muncul, kamu itu mana? Nunjuk saya ya. Akhirnya rajanya yang ditangkap untuk korban ya. Oleh suku barbar diteliti ya, diteliti. Lah ini jadinya enggak mau syarat ini ya. Akhirnya rajanya, kamu saja yang ini tadi ya. Wah ini kan ada ini yang untuk korban ya. Akhirnya ya penasihatnya itu untuk korban. Terus rajanya pulang merenung, wah alhamdulillah saya tidak, wah berarti betul penasehat saya yang dulu. Saya ini bersyukur seandainya jari saya ini lengkap, ini saya jadi makanan oleh suku barbar. Akhirnya rajanya bersyukur, tapi tidak langsung ke istana, langsung ke tempatnya penasihat yang lama tadi. Ini langsung penasihat. Begitu sampai di rumahnya, yang penasihat lama, loh, sang raja kok datang ke rumah saya? Apakah mau mecat saya lagi, raja? Oh tidak, alhamdulillah. Betul nasihat kamu. Saya bersyukur jari saya putus. Kalau jari saya tidak putus, ini saya hari ini saya jadi korban suku barbar. Loh, ceritanya gimana tuh raja? Iya, saya berburu tapi ditangkap oleh suku barbar, ternyata untuk korban ya. Nah ya sekarang yang untuk korban siapa? Penasihat baru yang pengganti kamu. Alhamdulillah raja, penasihatnya tadi yang lama. Alhamdulillah raja, saya berterima kasih, bersyukur sama raja. Loh yang bersyukur itu saya ya bersyukur seandainya saya tidak dipecat raja. Yang untuk korban saya raja. Nah itulah Bapak Ibu ya. Jadi bersyukur itu Allah itu akan apa ya? Memberikan kita sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi waktunya sudah lewat Bapak Ibu. Masih kurang Pak. Iya Bapak Ibu, ceritanya nanti ini Bapak Ibu saya kira itu dulu ya. Ya nanti mungkin bersambung lagi lah Bapak Ibu ya, sedikit-sedikit tidak apa-apa karena kita memang waktunya dibagi-bagi ya. Maka marilah Bapak Ibu, nikmat-nikmat yang telah diberikan kita oleh Allah pada kita ini, marilah kita terus bersyukur, karena dengan kesyukuran kita Allah itu akan menambah nikmat-nikmat yang terus diberikan pada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan aman, selamat, lancar dan barokah. Sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.